Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu materi yang menurutku menarik di ilmu kesehatan mata, yaitu blefarokonjuktivitis. Ini merupakan salah satu penyakit mata, khususnya kelopak mata dan juga konjungtiva karena infeksi ya teman-teman. Oke, jadi blefarokonjuktivitis itu apa? Jadi merupakan gabungan dari salah satu dua organ yang terkena, yaitu kelopak mata dan konjungtiva atau di sekitarnya gitu teman-teman. Nah, di sini menurut WHO atau American Academy of Ophthalmology memisahkan antara bagian anterior maupun posterior. Nanti secara apa? Secara garis umum penata laksananya memang terkait dengan hygiene, pengurangan paparan terhadap lingkungan yang menyebabkan kondisi peradangan atau inflamasi. Dan di sini pengobatannya adalah pastinya adalah antibiotik kalau memang penyebab yang kita tahu adalah eh, bakteri, namun kalau virus memang sesuai dengan etiologi yang terkena. Teman-teman. Terus pemberian steroid topikal maupun tetes itu memang eh, bisa dipikirkan terkait dengan agen antiinflamasinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai etiologinya. Apa sih penyebab daripada blefarokonjungtivitis? Memang di sini kalau secara umum karena kan konjungtiva dan juga kelopak mata itu kan berdekatan, memang sulit untuk membedakannya. Intinya paling banyak adalah bakteri gitu teman-teman. Nah, memang penyebabnya di sini adalah multifaktorial atau banyak sekali faktor-faktor yang mendukung bisa karena penyakit sistemiknya maupun lokal karena memang kemasukan salah satu benda asing dan mengalami inflamasi seperti itu. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua berdasarkan kategori onsetnya. Ada yang mana serangan akut maupun lebih lanjut atau kronis. Nah, di sini kalau secara akut nanti ada gambaran ulcerasi dengan organisme yang paling umum atau mikroba yang paling umum adalah si Staphylococcus. Namun, jika gejala akutnya tanpa adanya ulcerasi, menunjukkan adanya proses alergi. Jadi kita harus pikirkan konjungtivitis vernal yang mana tumpang tindih dengan eh, infeksi gitu, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya bagaimana sih onsetnya tadi selanjutnya adalah onset kronis. Nah, onset kronis di sini dibagi jadi tiga teman-teman. Ada dibagi berdasarkan segmen posterior, angular maupun anterior berdasarkan anatomi yang terlibat. Nah, di sini untuk bagian posterior pasti di posterior daripada si konjungtiva di situ kan ada kelenjar yang namanya kelenjar Meiboom yang mana di ini merupakan salah satu struktur yang bisa menyebabkan kalau meiboomnya mengalami infeksi juga bisa mengarah ke depan itu teman-teman. Nah selanjutnya angular. Angular di sini adalah pada sudut-sudut khususnya di sini penyebabnya adalah defisiensi vitamin B6 maupun infeksi salah satu mikroba yaitu Moraxella seperti itu. Namun memang angular ini jarang terjadi. Untuk yang bagian anterior, yang paling banyak adalah sebenarnya infeksi flora normal yang ada di situ. Itu ada seperti kayak Staphylococcus maupun proses seboroid kalau memang ada. Nah, di sini berdasarkan apa itu namanya? Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, ternyata di Rumah Sakit Mata Cijendu yang dilakukan case report itu ternyata ada hubungan antara jerawat atau rosacea atau penyakit kulit ya dengan blefarokonjungtivitis itu karena salah satu penyakit karena seperti ini dengan salah satu infeksi seperti gonokokal, terus kutu Demodex, kutu kemaluan gitu dan obat-obatan seperti dupilumab dan agen kecantikan juga seperti henna juga memerankan penting terjadinya si onset kronis dari blefarokonjungtivitis ini. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Nah, tadi berdasarkan yang saya sampaikan, ada kondisi kulit tertentu yang bisa memperparah atau mencetuskan penyakit pada mata ini atau blefarokonjungtivitis. Seperti di sini ada infeksi virus, seperti herpes zoster, adenovirus, epidemi keratokonjungtivitis atau pharyngoconjunctival fever, dan herpes simplex. Terus infeksi chlamydia,
terus toxic lesion seperti Staphylococcus toxin yang berhubungan dengan blefarokonjungtivitis. Nah, selain itu juga ada beberapa penyakit yang lain seperti yang saya jelaskan tadi, ada 10% daripada acne rosacea itu memainkan peran penting dari penyakit ini atau penyebab dari penyakit. Nah, secara epidemiologi memang sangat susah kan membedakan antara keduanya, blefaritis maupun blefarokonjungtivitis. Namun di sini berdasarkan data yang saya dapatkan, ternyata di populasi Asia di Amerika Serikat sana menemukan hampir 50%, sekitar 47% yang menunjukkan tanda-tanda penyakit ini. Terus memang yang paling banyak usianya memang udah lanjut usia 50 tahun ke atas dan biasanya disertai dengan adanya blefaritis seborrheic atau timbulnya apa, infeksi sebum ya di dalam kelenjar sebum sehingga timbul kayak ketombe-ketombe. Nah, dan nanti di sini secara patofisiologi memang kurang dijelaskan karena memang sifatnya multifaktorial terkait dengan sistem imun, kekuatan agen itu untuk maupun parasit itu untuk menginfeksi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu artikel yang menurut saya menarik. Jadi blefarokonjungtivitis itu berhubungan dengan penyakit sistemik lainnya seperti kayak penyakit lupus erythematosus yang menyebabkan kronik blefarokonjungtivitis gitu. Jadi seakan-akan kayak bermimik seperti pemphigoid mucus membran. Jadi menyerang di situ. Ya. Nah, di sini secara diagnosis eh blefarokonjungtivitis ini menggambarkan hasil kayak blefaritis atau peradangan pada kelopak mata seperti iritasi mata, sensasi yang tidak asing, yang tidak enak pada eh, kulit di sekitar mata atau kelopak mata, terus lebih buruk biasanya pada malam hari, pada pagi hari setelah tidur seperti itu, dan biasanya gejalanya itu berfluktuasi atau semakin lama semakin meningkat seperti itu. Nah, pada pemeriksaan TB atau tear break uptime untuk menilai apa itu namanya derajat derajat mata kering daripada si blefarokonjungtivitis itu memang biasanya disertai dengan berhubungan dengan mata kering dan lama kelamaan kalau memang tidak tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan erosi kornea bahkan ulkus kornea gitu teman-teman sehingga bisa menurunkan eh, visus penajaman penglihatan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan evaluasi. Memang di sini tadi tetes fluoresen yang rutin kita misal lakukan kepada pasien-pasien yang mengalami infeksi di sekitar mata maupun konjungtiva takutnya memang sudah kena kornea gitu. Jadi dibutuhkan tata laksana lebih lanjut. Yang pertama pasti karena apa di di kulit luar atau kelopak mata, pastinya kita harus menjaga hygiene di kelopak mata tersebut. Kalau memang peradangan, berarti harus menurunkan proses peradangan tersebut dengan kompres hangat selama 5 menit. Jangan sampai lupa. Bukan hanya kita mengobati konjungtivanya saja, tapi harus pikirkan yang blefaritis juga. Jadi kurang lebih tata laksananya double antara konjungtiva sama si blefaritis gitu teman-teman. Kalau memang ada salah satu penyakit apa itu namanya lain seperti kayak seborrheic, eh, apa itu namanya jenis blepharitis seborrheic, pasti kita bisa kasih juga ketoconazole, boleh selenium sulfite seperti itu 2% sampo yang digunakan untuk meringankan ketombenya agar tidak banyak muncul gitu. Nah, selanjutnya eh, untuk yang lain, kita harus menghindari faktor predisposisi tadi seperti penggunaan obat-obatan, dapilumab, dan agen-agen kecantikan yang bisa menyebabkan terjadinya blefarokonjungtivitis ini. Selain itu, pemberian steroid topikal juga bisa dipikirkan agar peradangannya jika berhenti, gampang berhenti. Selanjutnya, apa itu namanya? Untuk proses yang sistemik, pastinya di sini dibutuhkan kombinasi dengan bidang
sistemik lain ya seperti kayak penyakit dalam tujuannya untuk mengobati seperti tadi seperti SLE atau lupus. Jadi ya memang harus di-treat untuk penyakit yang mendasari atau underlying disease-nya. Itu terus pastinya di sini untuk pemberian nutrisi, meningkatkan untuk sistem imun seperti pemberian asam lemak omega 3 omega 6 dan juga tadi karena ada salah satu etiologinya kekurangan vitamin B6, kita bisa kasih suplemen vitamin B6. Dan di sini berdasarkan sumber saya dapatkan ternyata pemberian omega 3 suplementasi omega 3 sangat berperan penting dalam meningkatkan dan mencegah kekambuhan dari blefarokonjungtivitis. Komunikasinya pasti tadi yang paling dihindari adalah si ulcerasi dari kornea atau erosi dari kornea karena bisa menyebabkan tajam penglihatannya. Terus pencegahan pastinya di sini menghindari dan menjaga kebersihan di area sekitar mata dan kalau memang ada keluhan yang menurunkan visus atau menurunkan tajam penglihatan dari pasien pasien mulai buram, kita bisa evaluasi lebih lanjut untuk pasien kontrol seperti itu. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan blefarokonjungtivitis ini. Kalau lebihnya mohon maaf, terima kasih.